Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin jamaah sholat Jumat yang kami hormati, sebelum khutbah dimulai, takmir Masjid Bagus Sofa akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Saldo kas yang lalu sebesar 44.416.697 rupiah. Penerimaan kota infak Jumat yang lalu sebesar 6.120.000 rupiah. Pengeluaran sampai Jumat ini bidang imaroh sebesar 310.000 rupiah, bidang idaroh sebesar 251.000 rupiah, bidang riayah sebesar 2.563.000 rupiah. Jumlah saldo kas keuangan masjid saat ini sebesar 47.682.697 rupiah. Takmir masjid menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Yang bertindak sebagai khotib dan imam pada hari ini ialah beliau Bapak Dr. Ahmad David MKI, sedangkan imam dan khotib Jumat yang akan datang adalah Bapak Haji Ali Mustafa MKI. Waktu sholat Jumat yang akan datang pukul 11.36 demi menjaga kekhusyuan sholat Jumat, dimohon para jamaah yang membawa handphone untuk dinonaktifkan. Masjid Bagus Sofa membuka posko penerimaan dan penyaluran takjil buka puasa, infak sedekah, zakat fitrah dan zakat mal. Bagi jamaah yang ingin memberikan donasi bisa menghubungi panitia di kantor sekretariat Takmir Masjid Bagus Sofa. Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzal Qur'ana fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala madz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-munazzahu anil jismiyah wal jihati was zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abdu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khatib mengajak kepada seluruh hadirin yang hadir di tempat ini untuk selalu meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan itulah kita semakin dekat dengan Allah. Kita akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Jika ketakwaan kita ini semakin baik, dekatan kita semakin baik pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur juga perlu selalu kita kuatkan, karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sampai-sampai kita tidak akan mungkin untuk bisa menghitung berapa jumlah nikmat yang diberikan kepada kita. Utamanya adalah nikmatul iman wal Islam, di mana orang yang punya nikmat Islam, nikmat iman ini, seburuk apapun, semiskin apapun, ketika di dunia ini, ketika dia masih punya nikmat iman, insya Allah dia tetap akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sekaya apapun, sesukses apapun,
Ketika seorang tidak punya nikmat iman, tidak punya nikmat Islam, maka dia pun tempatnya akan sengsara di akhirat kelak. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mari kita tambahkan, mari kita kuatkan. Karena Allah sudah berjanji bahwa orang yang bersyukur ini akan ditambahkan nikmatnya, tetapi sebaliknya orang yang tidak mau bersyukur, ia akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan yang ke-18, di mana sebentar lagi kalau puasa kita 29 hari, tinggal 11 hari lagi kita sudah berlebaran. Kalau puasa kita 30 hari, tinggal 12 hari lagi kita berlebaran. Tidak terasa, orang yang berpuasa dengan penuh keikhlasan, tidak terasa kok tiba-tiba puasa sudah hampir mau berakhir. Apalagi orang yang tidak berpuasa, tentu tiba-tiba kita juga akan bersama-sama merayakan hari raya itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW, di bulan Ramadan ini bulan yang penuh barokah, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itu minan nar. Awalnya adalah rahmat, 10 hari pertama rahmat Allah telah kita dapatkan bagi orang-orang yang berpuasa. 10 hari pertengahan adalah ampunan. Insya Allah kita yang berpuasa di bulan Ramadan ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapatkan ampunan ini tiada lain tempatnya adalah surganya Allah. Dan yang masih tersisa ini kedepannya ini adalah idkum minan nar. 10 hari terakhir kita akan dimerdekakan dari api neraka. Kalau kita sudah merdeka dari api neraka, kemanakah tempat kita? Padahal tempat di akhirat itu hanya ada 2, surga atau neraka. Kalau kita sudah merdeka dari neraka, insya Allah dengan rahmatnya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita ini sudah banyak yang terpakai. Ibarat es batu, setiap hari dipakai tidak dipakai akan tetap mencair. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momen yang tinggal 11 hari atau 12 hari ini, mari kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya di 10 malam terakhir itu ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin dimanapun berada. Karena dia sekali beramal kebaikan, pahalanya dilipat gandakan setimbang dengan atau sebanding dengan 1000 bulan. Bahkan khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau saya menghitung 1000 bulan itu berapa tahun? Kira-kira sekitar 83 tahun. Kalau panjenengan pas menangi Lailatul Qadar membaca Al-Quran, maka panjenengan seperti membaca Al-Quran 83 tahun. Panjenengan ikut sholat tarawih pas menangi Lailatul Qadar, panjenengan sama dengan sholat tarawih, pahalanya 83 tahun. Alangkah bahagianya ketika kita ini besok di akhirat nanti kita mendapatkan pahala yang banyak. Ketika kita pergi pulang ke kampung akhirat nanti, kita berbekal dengan bekal yang banyak. Tentu kebahagiaan akan terpancar dari wajah kita, dari hati kita. Tapi sebaliknya ketika kita pergi ke kampung akhirat kita, maka sementara kita tidak punya
bekal yang cukup, tentu kesedihan dan kesukahan akan meliputi kita. Oleh karena itu di momen yang akhir ini mari kita galakkan, mari kita bersemangat untuk meraih kemenangan di bulan Ramadan ini. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika di 10 akhir, beliau selalu mengencangkan ikat pinggang dan selalu sholat menghidup-hidupkan di 10 malam terakhir itu. Dari Sayyidina Aisyah, sebuah hadis diriwayatkan an Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahidu fil ashril awakhiri ma la yastahidu fi ghairi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan kesungguhan ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hal yang tidak beliau lakukan pada hari-hari lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Dalam hadis lain disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyra ahya al-laila wa aiqadha ahlahu wa jadda wa shadda mi'zaro. Dari Sayyidah Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malam itu, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam Lailatul Qadar begitu spesial. Bahkan Al-Quran pun diturunkan di malam Lailatul Qadar sebagai pedoman dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad dan juga yang diwarisi oleh umat Islam ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu, mari kita hidupkan 10 akhir kita songsong dengan persiapan yang lebih matang. Ada 5 perkara yang mungkin bisa menyemangati kita, bisa menghidupkan malam 10 akhir itu. Yang pertama adalah mendirikan sholat-sholat sunnah. Kita di samping diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Ada sholat-sholat wajib. Kalau malamnya ada sholat tarawih. Sholat tarawih ada diperkatakan juga sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih dan sholat-sholat lain. Mari kita manfaatkan itu karena ini adalah merupakan momen yang sangat luar biasa yang tidak akan kita dapati di hari-hari yang lain. Yang kedua, berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Artinya, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan hati dan rasa takut kepadanya di waktu pagi dan petang dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang lengah. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Dari ayat di atas dapat kita ambil hikmah bahwa sesibuk apapun kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, namun alangkah baiknya untuk tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena dengan zikir ini ada semacam ikatan antara Allah dengan kita. Ketika Allah sudah dekat dengan kita, maka urusan-urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan perlindungan kepada kita. Ketika kita dekat dengan Allah, maka curahan rahmat akan mencurah kepada kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan berzikir adalah salah satu amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah amalan-amalan yang dianjurkan di 10 hari terakhir adalah iktikaf di masjid. Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Tentu dengan niat nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat iktikaf di masjid karena sunnah, karena Allah Ta'ala.
Panjenengan hanya duduk saja, diam saja tanpa membaca apapun, itu sudah mendapatkan pahala iktikaf. Apalagi kalau panjenengan bisa berzikir, panjenengan membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca zikir yang lain, tentu pahalanya akan berlipat ganda. Maka Rasulullah SAW setiap di akhir Ramadan, 10 hari akhir Ramadan, Rasulullah beriktikaf di masjid, membangunkan keluarganya, mengencangkan ikat pinggangnya, dalam artian betul-betul bersemangat dan persiapan yang luar biasa untuk menyongsong di 10 akhir bulan Ramadan. Dari hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah SAW ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allahu azza wa jalla. Jadi Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Jadi begitu pentingnya amalan ini sampai-sampai Rasulullah begitu memperhatikan sampai beliau wafat. Beliau setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau selalu beriktikaf. Yang keempat adalah bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan ini luar biasa pahalanya. Diriwayatkan dari sahabat Anas qala, qila ya Rasulullah ayyis sadaqah afdal? Qala sadaqatu fir Ramadan. Jadi sahabat Anas ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah sedekah yang paling utama? Jawab beliau, sedekah di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan ini pahalanya begitu luar biasa. Bahkan beberapa hadis disebutkan orang yang memberi minum orang yang berpuasa, memberi berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahalanya seperti pahalanya orang yang berpuasa. Dalam hadis lain disebutkan barang siapa memberi minum walaupun seteguk air kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan minuman. Ketika di akhirat nanti dia akan diberi minuman dari telaganya Nabi Muhammad, di mana sekali dia minum dia akan merasa segar dan tidak haus sampai dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat dianjurkan bahwa di bulan Ramadan ini jika kita punya sedikit rezeki, mari kita sisihkan untuk berbagi kepada sesama muslim kita. Kita mungkin memerintahkan orang untuk berpuasa, tetapi sebaiknya juga kita juga memikirkan mereka-mereka yang berpuasa yang tidak ada yang untuk dibuat berbuka puasa. Begitu pula ketika kita membangunkan orang sahur, kita juga perlu memikirkan adakah sahur yang dimakan. Dan kadang kita hanya mengingatkan untuk sahur, tetapi kita belum berpikir apakah mereka sudah punya makanan untuk dibuat sahur. Oleh karena itu dengan momen Ramadan ini Allah berikan pahala yang luar biasa kepada orang-orang yang mau berbagi. Dan lewat khutbah ini mari kita renungkan dan mari kita amalkan sedikit amal yang bisa kita lakukan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan, mendapatkan ampunannya, mendapatkan rahmatnya, dan bisa masuk surga melalui pintu Rayyan, yaitu pintu khusus orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wa anta khairul rahimin. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل بذلك وبارك على زين الباب مع صرف مبادئ سيدنا ومولانا محمد
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil ta'aliyal azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin adim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya bihum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal wala wal waba wal wasya wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihana ma dhahar minna wa batan min baladina hadha khasa wa min buldal muslimina wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashiyan wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an wa nas'aluka hayatan thayyibah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana wa la tadrik ya wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurul 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.